Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfiana dari PMI kelas 4B. Nah, di sini saya akan menjawab 10 pertanyaan dari dosen pengampu saya, yaitu Ibu Nur Atikoh MPD, dalam pelajaran manajemen display kelas. Soal yang pertama, yaitu pengelolaan kelas dan pengajaran adalah dua kegiatan yang sangat erat hubungannya. Namun, demikian terdapat perbedaan antara satu dengan lainnya. Jelaskan hubungan perbedaan tersebut. Nah, manajemen display kelas itu atau pendekatan manajemen display kelas sebenarnya sama dengan pendekatan pembelajaran. Nah, mereka itu satu lingkup, tetapi ada perbedaan, yaitu pendekatan manajemen display kelas ruang lingkupnya itu lebih luas, sedangkan pendekatan pembelajaran itu termasuk bagian dari PMDK. Strategi yang digunakan yaitu memberikan teguran kepada peserta didik bila ia melakukan sesuatu yang mengganggu kelas. Teguran ini dapat dilakukan dengan cara verbal yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Syarat-syarat yang akan saya jelaskan, yaitu tegas dan jelas serta tertuju kepada peserta didik yang mengganggu. Yang kedua, menghindari peringatan yang kasar dan menyakitkan atau mengandung penghinaan. Yang ketiga, menghindari ocehan atau ejekan lebih-lebih dan berkepanjangan. Soal yang kedua, terdapat dua komponen di dalam MDK atau manajemen display kelas, yaitu yang pertama, terdapat dua komponen pengelolaan kelas, yaitu pertama, menciptakan dan memelihara iklim pembelajaran yang optimal, sedangkan yang kedua yaitu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Nah, di poin yang pertama yaitu menciptakan dan memelihara iklim pembelajaran yang optimal. Pembelajaran yang optimal itu berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengambil inisiatif dan mengendalikan pelajaran. Contohnya itu seperti menunjukkan sikap atau tanggapan terhadap suatu perhatian kepada anak-anak atau keterlibatan dirinya kepada anak-anak, seorang guru agar tidak acuh kepada anak-anak, dan keterlibatan peserta didik terhadap apa yang dilakukannya selama di dalam kelas. Nah, sedangkan yang kedua itu keterampilan yang berhubungan dengan pengendalian kondisi belajar yang optimal. Kondisi belajar yang optimal harus tetap dipertahankan. Jadi guru itu dapat mencegah hal-hal yang mengganggu jalannya pembelajaran. Nah, selain itu juga guru harus memiliki kemampuan mengembalikan kondisi-kondisi yang mengganggu setiap pembelajarannya. Jadi gimana caranya guru supaya pembelajaran ini tetap berlanjut? Nah, lanjut ke nomor 3 ya. Nomor 3. Jawabannya yaitu yang pertama, memberi stimulus atau rangsangan agar guru mengenali kecerdasan, minat, dan bakat siswa. Nah, yang pertama itu beri stimulus atau rangsangan kepada anak-anak. Yang kedua, jadi guru harus mengamati tingkah laku anak tersebut, baik di kelas ataupun di rumah. Tapi kan di rumah guru tidak mungkin bisa untuk mengawasi anak secara langsung, jadi tanyakan kepada kedua orang tuanya. Dan yang ketiga itu amati kecerdasan, baik kecerdasan majemuk atau bukan majemuk. Nah, yang keempat, tampilkan ruang unjuk gigi atau tampilkan ruang mengekspresikan kemauan anak tersebut. Dan yang kelima yaitu dukungan positif. Jadi anak tersebut ingin mau apa, kita harus
memberikan peluang positif untuk menyalurkan minat dan bakatnya siswi tersebut atau siswa. Pendekatan resep adalah biasa dikenal dengan cookbook atau pendekatan resep, yaitu suatu kesepakatan di awal atau peraturan di awal atau kontrak belajar. Tapi pembelajaran pendekatan resep itu lebih menekankan kepada gurunya. Jadi kesepakatan antara guru dan siswa. Pokoknya pendekatan resep itu mempunyai titik tumpu kepada gurunya. Jadi antara dua kesepakatan menjadi satu. Strategi yang digunakan yaitu memberikan teguran kepada peserta didik bila ia melakukan sesuatu yang mengganggu kelas. Teguran ini dapat dilakukan dengan cara verbal yang memenuhi syarat-syarat di bawah ini. Syarat-syarat yang akan saya jelaskan, yaitu tegas dan jelas serta tertuju kepada peserta didik yang mengganggu. Yang kedua, menghindari peringatan yang kasar dan menyakitkan atau mengandung penghinaan. Yang ketiga, menghindari ocehan atau ejekan lebih-lebih dan berkepanjangan. Yang selanjutnya yaitu bagaimana strategi dalam menjalankan prinsip pengelolaan kelas atau tantangan agar peserta tidak takut menerima tantangan dari guru. Kalau menurut saya, guru itu bisa membawa hadiah atau apapun yang bisa menyenangkan siswa tersebut. Contohnya, setiap guru memberikan tantangan atau pertanyaan, guru menyiapkan satu permen. Contohnya seperti ini, ayo siapa yang mau, nanti ibu kasih ini. Nah, mungkin dari situ siswa juga tidak akan merasa tertantang atau merasa takut atas perintah atau tantangan yang telah ibu guru berikan. Selanjutnya, seandainya ya, yang pertama saya akan mencarikan wangian yang bisa menghilangkan bau yang tidak sedap agar siswa tetap belajar dengan nyaman dan tenang atau tidak terganggu dengan bau-bau ataupun hal-hal lainnya. Kemudian bagaimana menyikapi sikap anak-anak yang suka mengejek kepada siswa yang sedang sakit tersebut. Mula-mula kita harus mengajari anak-anak dengan cara menerima atau selalu berperilaku sabar dalam menghadapi situasi apapun. Tapi kan kadang siswa itu rewel atau sulit untuk diajak kompromi. Jadi kalau misalkan siswanya ada salah satu siswa yang mengejek, saya sebagai guru harus mempunyai taktik, yaitu entah membanggakan yang sakit. Contohnya, tidak apa-apa, nanti juga bakalan sembuh. Itu teman kamu lagi ngedoain atau gimana gini, ngedoain biar kamu cepat sembuh dan nyemangatin kamu supaya cepat sembuh. Mungkin seperti itu. Berapa penting peranan teknologi dalam pengelolaan kelas di SD atau MI? Penting. Anak-anak zaman sekarang itu kan sudah memakai teknologi yang canggih. Setiap pembelajarannya itu akan ada video atau materi-materi lain juga melewati video. Nah, mungkin seperti itu. Jadi menurut saya pengelolaan teknologi dalam kelas itu sangat penting, karena untuk menghindari rasa bosan anak-anak, tapi semuanya tidak menjadi nomor satu. Jadi kita jangan tertumpu atau fokus sama teknologi yang sudah ada di zaman sekarang. Soal yang selanjutnya, jawabannya yaitu pertama,
guru mengerti perbedaan antara mengelola kelas dan mendisiplinkan kelas. Yang kedua, sebagai guru, jika kita pulang ke rumah tidak dalam keadaan yang sangat lelah. Yang ketiga, guru mengetahui perbedaan antara prosedur kelas atau apa yang guru inginkan terjadi. Contohnya, cara masuk ke dalam kelas, terus mendiamkan siswa bekerja secara bersama atau berkelompok dan lain-lain. Dan rutinitas kelas atau apa yang siswa lakukan secara otomatis, misalnya tata cara masuk kelas, izin pergi ke toilet, dan lain-lain. Nah, yang keempat, guru melakukan pengelolaan kelas dengan mengorganisir prosedur-prosedur. Sebab suatu prosedur itu mengajarkan siswa akan pentingnya tanggung jawab. Yang kelima, guru tidak mendisiplinkan siswa dengan ancaman-ancaman dan konsekuensi. Jadi yang kelima itu, guru tidak memaksa siswa untuk belajar disiplin dengan ancaman atau peringatan yang sangat tidak baik untuk siswa seumuran anak tersebut. Yang keenam, guru mengerti bahwa perilaku siswa di kelas disebabkan oleh sesuatu. Sedangkan sikap disiplin itu bisa dipelajari oleh siapapun. 10. Bagaimana cara guru melakukan tindakan preventif bagi siswa yang tidak terlibat secara optimal dalam proses pembelajaran? Yang pertama, kita harus mengajak siswa tersebut untuk senang terhadap pembelajaran atau yang lainnya. Perlu diketahui, preventif adalah mencegah atau jangan terjadi sesuatu yang tidak baik, sedangkan optimal adalah kondisi tertinggi yang akan merusak unsur yang ada di tempatnya. Jadi yang pertama kita harus mengajak siswa yang optimal dulu, seperti itu. Mungkin sekian dari saya, kurang dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.